Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya setelah kemarin libur videonya untuk melaksanakan UHA. Kita agak ngebut soalnya terdapat pergantian kurikulum pendidikan agama Islam di Kemenak. Jadi materi yang dulunya itu kelas 11 jadi kelas 10, begitu juga sebaliknya materi untuk kelas 12 sekarang jadi ada di kelas 11. Jadi saya percepat dan saya yakin teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Oke, baiklah. Kita kali ini membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Pada pembahasan tentang keruntuhan dinasti Umayyah yang lalu, terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi keruntuhannya dinasti Umayyah. Salah satunya adalah muncul gerakan oposisi. Pada masa akhir Umayyah ini terdapat gerakan oposisi yang dipelopori oleh keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib yang kemudian dikenal dengan Bani Abbas. Kita tahu ya bahwa terdapat kebijakan Arabisasi dari dinasti Umayyah yang kemudian mengakibatkan orang Arab lebih tinggi kedudukan sosialnya daripada orang Mawali di masyarakat pada waktu itu. Orang Mawali itu adalah orang Islam yang bukan dari Arab. Kebijakan itu membuat orang Mawali gerah terhadap pemerintahan Umayyah karena diskriminasi tersebut. Namun orang Mawali tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan kebijakan ini. Selain dari Mawali, terdapat juga golongan Syiah yang memang menjadi lawan, dalam tanda kutip menjadi lawan dinasti Umayyah sejak dari awal berdirinya pemerintahan ini. Pasca tragedi Karbala, di mana Husain bin Ali, cucunya Rasulullah dan keluarganya terbunuh dengan cukup tragis oleh tentara dinasti Umayyah itu, kelompok Syiah tersingkir. Mereka memang beberapa kali mencoba melakukan perlawanan ke pemerintahan dinasti Umayyah. Namun dinasti Umayyah memang sangat kuat pada waktu itu hingga gerakan perlawanan Syiah ini tidak dapat menggoyahkan hegemoni pemerintahan Umayyah. Bani Abbas yang ingin melakukan perlawanan terhadap Bani Umayyah ini kemudian merangkul keduanya. Jadi golongan Syiah dan golongan Mawali ini keduanya dirangkul oleh Bani Abbas. Kemudian melakukan gerakan yang disebut dengan revolusi Bani Abbas. Sebelum membahas tentang revolusi Bani Abbas, kita cari tahu dulu siapa sih yang dimaksud dengan Bani Abbas ini. Saya awali dari kakeknya Rasulullah yang bernama Abdul Muthalib. Zaman dahulu di Arab memiliki anak laki-laki banyak itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Di ketika seorang suami memiliki anak laki-laki yang banyak, itu adalah kebanggaan di zaman jahiliyah. Abdul Muthalib ini memiliki 10 anak laki-laki dari beberapa istri. Istri dari Fatimah binti Amr itu anak laki-lakinya adalah Al-Zubair, Abu Thalib, dan Abdullah. Abu Thalib ini pamannya Nabi atau ayahnya Ali. Terus Abdullah ini ayahnya Nabi Muhammad. Istri kedua, ini bukan urutan ya, tapi emang saya urutkan sendiri, jadi bukan dari sananya. Itu Lubna al-Kuzaiyah, itu putranya bernama Abdul Uzza atau yang kita kenal dengan Abu Lahab. Ketiga, istri dari Abdul Muthalib adalah Natilah al-Umariyah. Ini yang memiliki putra bernama Abbas dan Birar. Nah, dari sini itu Bani Abbas muncul. Jadi diambil dari
pamannya Rasulullah, tapi beda ibu dengan bapaknya Rasulullah ya. Dan seterusnya. Jadi dilihat di situ silsilah untuk Bani Abbas sendiri bisa dilihat di sini. Revolusi Bani Abbas ini, gerakan revolusi Bani Abbas ini terdapat beberapa tokoh kuncinya. Itu ada Muhammad bin Ali bin Abdullah, terus Muhammad bin Ibrahim, dan Abu Muslim al-Khurasani. Abu Muslim al-Khurasani ini yang Abu Muslim yang bukan dari Bani Abbas ya. Oke, revolusi Bani Abbas ini dapat kita lihat atau dapat kita bagi menjadi 3 fase. 1, propaganda. Yang pertama propaganda ya. Jadi setelah tragedi Karbala dengan terbunuhnya Husain bin Ali serta penumpasan Al-Mukhtar Al-Syakafi, kelompok Syiah cenderung melakukan gerakan bawah tanah. Mereka sempat mengangkat Muhammad bin Ali bin Abi Thalib atau kita kenal dengan Abu Hasyim sebagai pemimpinnya. Namun pada tahun 98 Hijriah, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib ini meninggal. Setelah itu tokoh propagandis atau beberapa orang yang ingin melakukan gerakan perlawanan terhadap Umayyah itu menemui Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas untuk membaiatnya. Ini namanya sama ya kalau dilihat. Jadi Muhammad bin Ali digantikan dengan Muhammad bin Ali. Jadi harus dipanjangkan namanya biar tidak sama karena namanya sama-sama Muhammad bin Ali. Dari tokoh Syiah itu adalah Muhammad pemimpin dari kelompok Syiah yang diangkat itu adalah Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Terus setelah Muhammad bin Ali bin Abi Thalib ini meninggal, itu digantikan Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Jadi dari keturunannya Abu Thalib ke keturunannya Abbas gitu. Oke, Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini mempunyai kemampuan luar biasa dalam mengatur pergerakan. Ia memerintahkan pengikutnya untuk mempropagandakan rasa senang kepada keluarga Nabi Muhammad. Ia tidak menggunakan nama keluarganya yaitu Al-Abbas, karena kalau dia menggunakan nama Al-Abbas tentu yang akan ikut hanya yang skupnya lebih kecil. Kalau menggunakan nama Rasulullah kan selain dari Bani Abbas juga dari Bani Abu Thalib dan Bani Hasyim keseluruhan, dan juga nama Rasulullah kan juga dalam tanda kutip seksi untuk dijadikan isu propaganda pada waktu itu. Kampanye anti dinasti Muhammad ini diarahkan ke Khurasan dan Kufah. Kenapa keduanya? Karena Khurasan penduduknya tidak senang, mayoritas tidak senang dengan dinasti Umayyah. Kufah diambil karena lokasinya menjadi penghubung antara Al-Hamimah, kediaman pemimpin gerakan, dengan Khurasan. Jadi 2 tempat itu ya jadi tempat untuk propaganda pada waktu awal. Selanjutnya yang kedua, fase kedua atau tahap kedua yaitu gerakan rahasia. Gerakan rahasia ini dilakukan dengan berkedok sebagai pedagang. Mereka mengagitasi masyarakat dengan menggiring opini di masyarakat umum agar menentang dinasti Umayyah. Dan juga menawarkan berdirinya kepemimpinan dari Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keturunan Rasulullah gitu ya. Abu Muslim al-Khurasani menjadi juru kampanye di masyarakat Khurasan. Dari namanya saja sudah jelas Abu Muslim al-Khurasani. Jadi ketika di Khurasan itu pasti mendapat sambutan yang luar biasa karena memang orangnya dari situ. Kebijakan dinasti Umayyah yang sangat mengagungkan Arab menjadi salah satu faktor gerakan ini diterima banyak orang. Jelas tadi kaum Mawali juga ikut dalam gerakan ini. Tahap ketiga yaitu revolusi dan penumpasan Bani Umayyah. Revolusi Bani Abbas ini diawali dengan sebuah deklarasi yang menyatakan gerakan bersenjata melawan dinasti Umayyah. Jadi kalau dari 1 tadi masih diam-diam, 2 itu juga masih gerakannya masih diam-diam, ketiga ini sudah
berani memproklamirkan diri atau mendeklarasikan bahwa kita adalah gerakan bersenjata melawan dinasti Umayyah. Gerakan ini dipimpin oleh Ibrahim bin Muhammad bin Ali yang kemudian menunjuk orang Khurasan yang sangat berpengaruh untuk menjadi pemimpinnya, yaitu ya Abu Muslim Al-Khurasani tadi. Oke, gerakan ini untuk detailnya mungkin bisa dibaca di buku ya, di buku Khasanah Sejarah Kebudayaan Islam. Intinya dari gerakan ini akhirnya muncul perang di Sungai Azab. Di situ merupakan perang antara Khalifah Umayyah terakhir yaitu Marwan II dengan Bani Abbas yang dipimpin oleh Abdullah bin Ali. Khalifah Marwan ini terdesak dalam perang kalah. Khalifah Marwan II atau Khalifah terakhir dari Bani Umayyah ini mampu melarikan diri, tapi akhirnya dia ditemukan di Mesir dan akhirnya di sana Khalifah Umayyah terakhir ini Marwan II meninggal dunia. Dengan begitu berakhirlah kerajaan dinasti Umayyah dan berdirilah dinasti Abbasiyah. Demikian sejarah singkat dari sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Setelah itu sebenarnya keturunan Umayyah itu diburu oleh dinasti Abbasiyah karena jangan sampai Umayyah ini ada lagi dan nanti bisa melakukan gerakan untuk pemberontakan. Jadi benar-benar dilakukan gerakan untuk menghabisi keturunan Umayyah. Namun terdapat satu orang yang lolos yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil yang kemudian nantinya mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia. Andalusia itu sekarang Spanyol ya. Nanti kita bahas dinasti Umayyah di Spanyol setelah Bani Abbasiyah selesai. Demikian untuk penjelasan sejarah kebudayaan Islam kali ini tentang sejarah lahirnya Bani Abbasiyah. Semoga paham. Jika ada pertanyaan silahkan di komen di bawah ini. Kalau nggak ada pertanyaan, paling nggak absen di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.